Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada semuanya. Kali ini mau membuat judul jurnalisme lemah syahwat. Jadi ternyata di dalam pekerjaan jurnalistik itu ada jenis-jenis jurnalistik atau jurnalisme yang selalu pesimis, yang selalu membawa aura negatif, yang selalu membawa semacam permusuhan, yang juga selalu membawa semacam hibah, sesuatu yang kadang-kadang tidak benar, prediksi yang salah, dan semuanya itu membuat orang yang menonton tuh menjadi ikut-ikut lemah, ikut-ikut khawatir, ikut-ikut seperti tidak punya harapan. Jadi ya, ini kebetulan yang saya singgung ini adalah Hersu Beno Arif dan Rocky Gerung sebagai narasumbernya. Jadi kalau kita ngelihat orang berdua ini, jadi di sisi jurnalistiknya memang Hersu Beno Arif itu sudah lama ya menggeluti dunia wartawan, dunia pers. Tetapi saya lihat ya sebenarnya biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang hebat, tidak ada sesuatu yang sangat keren dari seorang Hersu Beno Arif itu. Dan bahkan ketidakkerenan itu lama-lama sebenarnya saya itu suka nonton, suka analisisnya, suka ini. Cuman kesini-sini itu karena merasa kok kita kalau ngelihat YouTube-nya Hersu Beno Arif lewat FNN dan Rocky Gerung CS ini ya, ini kita itu jadi dibuat seperti lemah syahwat gitu, tidak semangat, males, terus melihat Indonesia sepertinya masa depannya suram gitu. Apa ya gitu ya? Hampir dipastikan jarang sekali ulasan-ulasannya, berita-berita yang ditampilkan itu memberi inspirasi positif. Kenapa saya boleh bilang begitu? Karena saya merasakan. Jadi setiap habis mengikuti investigasinya atau opininya yang dibangun antara Hersu Beno Arif dengan Rocky Gerung itu, saya juga kadang-kadang juga ikut terpengaruh loh. Wah, jangan-jangan bener ya yang diomongin. Cobalah kita putar video-video Hersu Beno Arif yang lama-lama. Jadi seolah-olah Indonesia ini mau runtuh, seolah-olah kemarin Pilpres itu akan terjadi kerusuhan, seolah-olah Pak Jokowi itu sudah selesai, seolah-olah, dan begitu terus seolah-olah. Kadang-kadang saya juga percaya sih, maksudnya percaya itu karena opini yang dibangun seperti itu. Siapapun lah saya kira, apalagi cara menjelaskannya, cara bertanyanya ke Ustadz Rocky Gerung itu juga dalam mengiring opininya itu ya bahasa Jawane koyo ya oh itu loh. Wah, habis ini selesai nih nanti pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Gampang banget menilai selesai, menyimpulkan selesai. Gak bahaya tak? Jadi
kita jadi ikut, waduh selesai juga ini kita. Jadi kayak orang malas gitu loh. Saya kira itu loh yang saya sebut sebagai jurnalisme lemah syahwat. Karena kita membuat orang-orang yang nonton tuh jadi kehabisan optimisme gitu, kehabisan rasa percaya diri, semangat kita jadi lunglai gara-gara jurnalisme yang dibangun, jurnalisme lemah syahwat itu. Mbok sekali-kali cobalah mengulas orang-orang yang berprestasi, mengulas orang-orang yang berguna kehidupannya bagi orang lain. Jadi misalnya ada seseorang mahasiswa yang berhasil menempuh gelar sampai S3 dengan susah payah, dengan dari kehidupan yang miskin, terpinggirkan. Kemudian dia bisa sukses, dia bisa. Nah, itu kan memberi inspirasi kalau begitu. Tapi rasa-rasanya ini yang dibangun oleh Rocky Gerung sama si Her Subeno Arif ini seperti, pokoknya intinya negeri ini seolah-olah akan runtuh, negeri ini akan banyak sekali hutang, negeri ini akan hancur lebur gara-gara dipimpin Pak Jokowi, apalagi diteruskan oleh Mas Gibran, dan seterusnya dan seterusnya. Bener loh, saya juga terpengaruh juga loh. Walaupun bacaan saya kebetulan banyak, jadi saya setelah terpengaruh bangkit lagi saya. Enggak lah, nyatanya banyak sekali ramalannya itu yang enggak bener gitu. Misalnya ini akan ada pergantian kabinet, oh ini nanti ini akan diganti ini. Jadi bahasa Jawanya itu aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Koyo ya oh gitu loh. Seperti tahu semuanya gitu. Dan masalah apapun bisa dijawab oleh Rocky kecuali masalah perempuan dan istri. Kalau udah ditanya masalah itu, Rocky Gerung pasti gelagapan. Jadi Rocky Gerung itu kalau ditanya cinta, perempuan, istri, pasti gelagapan. Coba aja, ayo, Bung Her Subeno Arif, sekali-sekali dibahas masalah istrinya si Rocky Gerung, calon istrinya, pacarnya, atau masalah cinta. Atau jangan-jangan Rocky Gerung itu tit, nggak bunyi. Jadi sekali lagi, Bung Her Subeno Arif, panjenengan itu banyak ditonton orang, bahkan dalam analisa yang menyangkut buku saya kebetulan penulis buku Gibran the Next President. Saya juga melihat pandangan dan cara berkata-kata itu kesannya nyinyir. Boleh dong, saya berpendapat kesannya nyinyir. Ini si penulisnya bla 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 bla, kelihatannya begini bla bla bla. Kan opini. Anda beropini. Saya kira kalau ingin membantah, ingin debat tentang buku yang berjudul Gibran the Next President, ayo tulislah buku yang lebih tebal dari buku saya. Caranya gitu, Bung. Beranikah? Dan saya lihat Bung Her Subeno Arif ini kelihatannya juga nggak terlalu produktif dalam menulis, saya kira. Jadi produktifnya hanya bahasa Jawa Timurannya hanya nyocot aja. Jadi produktifnya Bung Her Subeno Arif itu hanya nyocot aja. Tapi ya memang orang kerjaannya nyocot, bacot, ya wajar. Jadi gini, Bung, kalau Anda tertarik mengomentari buku saya, dan bahkan saya ngelihat loh, ekspresi nyinyir itu kelihatan loh, senyumnya, ketawanya, itu ada loh, itu ekspresi nyinyir Anda itu. Nah, saya tantang,
silahkan membantah buku saya. Jangan-jangan Anda juga belum baca. Lah belum baca udah komentar nih, sama aja belum makan kue tapi udah ngomong, wah nggak enak ini kuenya. Ini juga namanya jurnalisme kampret gitu. Jadi sekali lagi ya, saya sih sebenarnya tidak pengen membuat opini yang aneh-aneh. Saya tidak pengen membuat dalam tanda kutip merendahkan Bung Hersu Beno Arip dan saudara Rocky Gerung, tidak. Saya hanya sekedar mengingatkan, ya sesama-sama jurnalis, saya bukan jurnalis tapi penulis gitu ya. Mbok dihargailah, dihargai, diapresiasi. Sekarang untuk menjadi penulis itu berat. Buku untuk laku juga berat, tetapi alhamdulillah saya punya cara. Dan cara yang saya tempuh ya seperti yang akhirnya ramai dibicarakan oleh orang itu. Kan namanya cara, teknik marketing kan sah-sah saja apa yang menurut saya baik. Yang penting saya tidak melanggar hukum, yang penting saya tidak melanggar etika, yang penting saya tidak. Dan saya yakin yang saya peroleh dari penjualan buku saya itu halal. Bahkan kalau dalam bahasa yang agak agamis itu sesuai syariah. Gitu ya Bung Hersu Beno Arip. Sekali lagi, tolonglah diubah jurnalisme lemah syahwat itu, diubah menjadi jurnalisme yang positif. Jadi misalnya ini yang paling akhir saya kira membahas soal IKN, seolah-olah IKN nanti nggak bisa berjalan lagi, seolah-olah negara ini mau runtuh, seolah-olah kok begitu sih cara. Ya saya tidak pro siapapun, saya tidak, tapi tolong dibangun sebuah jurnalisme yang optimis, membangun karakter manusia-manusia yang sering melihat tayangan panjenengan ini bisa menjadi bersemangat, berkarya, menjadi orang yang tidak putus asa, pokoknya menjadi lebih baik gitu. Jangan menjadi lemah syahwat juga gitu. Gitu ya Bung Hersu Beno Arip yang mulia. Moga-moga ini didengar, dilihat, dan boleh dibantah juga. Saya Peci Miring Ahmad Bahar, penulis buku Gibran The Next Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.